Halo, welcome to my channel Banyak Warna. Kali ini aku akan membahas peruntungan zodiak Aquarius untuk aspek asmara, pekerjaan, keuangan, dan kesehatan di bulan Juli 2021. Perlu kamu ketahui juga ya, bahwa hasil reading ini bisa saja nanti resonate atau tidak, karena video ini berdasarkan energi kolektif yang akan berjodoh menonton video ini. Jadi jangan lupa juga ya untuk subscribe channel Banyak Warna agar kalian mendapatkan notifikasi dari YouTube setiap saya upload video terbaru. Oke? Langsung kalau begitu sekarang kita lihat di sini untuk aspek asmara bagi kalian yang masih jomblo atau single. Di sini sepertinya kamu sedang dibingungkan akan sesuatu hal, perasaan kamu suka bagaimana atau terkadang. Jadi gini, ini ada beberapa pesan yang saya terima atau beberapa kondisi yang saya lihat ketika melihat kartu ini. Lebih ke arah yang pertama adalah ada beberapa orang yang datang kepada diri kamu di bulan Juli 2021 ini untuk Aquarius, sehingga kamu bingung kira-kira mana yang terbaik untuk saya ya, karena di satu sisi kamu juga memiliki perasaan kepada orang yang lain atau orang tersebut justru, dan beberapa diantaranya juga kamu ngerasa masih ada perasaan juga dengan orang yang di masa lalu seperti itu. Jadi di sini pesannya adalah jangan bertindak gegabah. Jadi pantau dulu. Sebaiknya tidak mengambil keputusan di bulan ini. Apabila ada orang yang menyatakan perasaan ke kamu, intinya jangan buru-buru mengambil keputusan. Jadi lihat dulu, pantau dulu orangnya ini seperti apa dan bagaimana, cocok atau tidak dengan kamu. Intinya kamu memantau dulu deh orangnya ini seperti apa, dan kira-kira kalau kamu bersama dia bekerja sama itu bagaimana, seperti itu. Intinya lebih mengenal lebih dalam sih orang ini memiliki karakteristik apa. Aduh, nyamuk, maaf. Oke, lalu berikutnya itu untuk yang single ya. Lalu berikutnya bagi kalian yang sudah berpasangan Aquarius, sebenarnya di sini pertanyaannya adalah apa sih yang sedang kamu pikirkan dan takutkan? Jadi lebih ke arah ya sudah, kamu tuh sudah tahu apa yang terbaik untuk diri kamu dan pasangan kamu tuh sudah tahu. Jadi sebaiknya lebih baik kamu ungkapkan, kamu katakan baiknya bagaimana, positifnya seperti apa, keputusannya apa, katakan, jangan dipendam di sini. Karena semakin kamu berpikir kayak oh, tapi aku masih kurang yakin ini itu, kalau kebanyakan mikir ini malah jadi overthinking, ujung-ujungnya kamu jadi stres sendiri, pusing sendiri. Ini bagi kalian yang sudah berpasangan. Jadi baiknya lebih baik ungkapkan aja. Tapi kalau kamu ngerasa bingung, stuck, saya tidak tahu harus melakukan apa, saya nggak yakin dengan ucapan saya, kamu nggak masalah. Coba cari orang yang tepat untuk diajak bicara dan untuk diajak memberikan solusi selain menjadi pendengar juga, seperti itu. Intinya solusi yang membangun sehingga kamu tidak lagi ragu, seperti itu ya. Ini untuk King of Swords dan Queen of Pentacles di sini. Yakin bahwa kamu nanti akan diberikan petunjuk kok jika kamu berani keluar dari perasaan yang tidak nyaman itu. Itu cuman lebih ke arah respon dari tubuh karena tidak terbiasa biasanya ya. Lalu berikutnya untuk masalah pekerjaan, bagi kalian yang belum bekerja di sini, sebetulnya di sini juga ada Ten of Cup, terus juga ada Ten of Swords. Oke. Tapi di sini pedangnya itu tertusuk ke bantal dan tidak kena ke orangnya dan jauh dari jendela, berarti oke. Jadi gini, masalah pekerjaan sepertinya akan ada hal yang positif tuh datang kepada kamu, tawaran atau tiba-tiba diterima, atau kamu tidak yakin harus melamar kemana atau membuka usaha apa. Aku tidak yakin ini kira-kira buka usaha sama dia akan memberikan dampak seperti apa, positif atau enggak, seperti itu. Dan di sini sebetulnya gini, jangan kebanyakan takutnya deh, jangan kebanyakan negative thinking. Jadi lebih ke arah pekerjaannya, sebenarnya ini ketakutan atau sesuatu yang tidak mengenakan itu cuma ada di pikiran kamu doang.
sebaiknya keluar deh dari zona nyaman. Sebetulnya di sini yang datang kepada kamu itu adalah kesempatan yang diberikan kepada semesta untuk kamu untuk mencari nafkah, rezeki saat ini, seperti itu. Cuman ya wajar, namanya manusia pasti adalah rasa takut. Namun ya jangan terus-terusan. Itu pesannya di sini, ya. Percaya dirilah bahwa ini memang adalah rezeki yang dikirimkan kepada Tuhan kepada kamu saat ini. Karena rezeki itu datang memang pada waktu yang tepat, seperti itu, ya. Itu sebetulnya. Oke, lalu berikutnya bagi kalian yang sudah bekerja, di sini saya lihat ada Eight of Wands dan Seven of Cups. Sepertinya akan ada banyak hal yang terjadi kepada kamu. Jujur aja di sini bagi kalian yang sudah bekerja di bulan Juli 2021, Aquarius ini jujur ya, rasanya kayak gado-gado, serius. Jadi gimana Kak? Pekerjaan Aquarius di bulan Juli akan ada banyak hal yang terjadi, mulai dari yang enak, nggak enak. Jadi kayak hidup kamu tuh selama bulan Juli ini, Aquarius ini akan diuji dengan berbagai macam hal yang dari mulai enak, biasa, nggak enak, campur jadi satu. Yang dari nggak enak tiba-tiba jadi enak. Sesuatu yang kelihatannya tidak menguntungkan atau merugikan, tahu-tahu Tuhan tuh berkata kayak nggak juga, tahu-tahu ternyata itu yang terbaik buat kita. Jadi kayak benar-benar campur aduk, dan ini semuanya, hal ini datang dengan tiba-tiba atau dengan waktu yang cepat. Terus kok bisa gini sih Kak? Ini terjadi karena Tuhan memang ingin menguji kamu atau melihat proses kamu tuh sudah sampai sejauh apa dan sejauh mana, ya. Dalam menyikapinya ini kamu juga seperti apa, seperti itu. Jadi beberapa di antara kalian memang di sini saya melihat ada yang akan terasa agak stres, pusing, lelah, karena di sini saya lihat beberapa ada yang memberikan dampak juga ke keuangan kalian. Jadi terasa seperti tidak cukup, atau tiba-tiba butuh uang yang banyak, bermacam-macam lah terkait pekerjaan ini. Dan di sini intinya lebih ke arah ini, langsung ke aspek keuangan ya, soalnya ini nyambung ternyata yang ini. Jadi keuangan lebih ke arah kamu tidak perlu khawatir, karena di sini akan ada bantuan tiba-tiba yang mendadak dari orang sekitar mengenai rezeki. Jika kamu merasa tidak cukup, cobalah kalau kita berpikir kurang terus, ya hidup kita nggak akan ada cukupnya. Yang ada kurang terus. Tapi kalau kita mencoba untuk mensyukuri apa yang kita sudah miliki dan coba lebih berhemat dan menabung, atau bisa dibilang ini masalah esensi sih, lebih dibilang, karena esensi itu adalah perlu kita rasakan, ketimbang kadang kalau kita ucapkan tuh terdengar mudah, tapi kalau kita sudah paham tuh rasanya sesuatu yang rezeki tuh kayak ada aja jika kita tidak memikirkannya. Kadang kita tahu-tahu dapat rezeki aja, kayak gitu loh. Jadi kayak kita pahami pola dari semesta biasanya, ya, lebih ke arah situ. Jadi cobalah lepaskan, surrender. Jadi kayak oke, rezeki nanti pasti ada yang ngatur kok, pasti nanti tahu-tahu saya dikasih rezeki. Dan benar, nanti di sini itu yang akan terjadi di kamu. Cuman kondisinya adalah cobalah untuk ekstra hemat juga di sini, ya, dan kurangi dari kebiasaan jelek yang biasanya kamu lakukan. Contohnya kebiasaan jelek kayak setiap hari, maaf saya cadel kadang-kadang, setiap hari kamu membeli kopi seharga 18.000. Nah, jika kamu membelinya dikali 30 hari sudah berapa? Lumayan loh. 18.000 dikali 30 hari. Nah, belum tentu sehari kamu minumnya satu. Nah, kalau misalnya tiap pagi dan malam beli, bagaimana? Lebih banyak lagi kan pengurangan. Sedangkan jika kamu membeli kopi yang lebih murah, kamu bisa menghemat lebih banyak. Dan ingat, lebih baik mencoba untuk berhemat dulu, karena ini nanti setidaknya kamu bisa menutupi
apa yang atau bisa memenuhi yang perlu kamu bayar dahulu. Intinya di situ ya. Ini untuk keuangan. Jadi ubah dari kebiasaan yang biasanya kamu lakukan dengan kebiasaan baru yang lain dulu, dan ini bersifat sementara kok, sampai keuangan kamu stabil. Tapi kalau misalnya memberikan dampak perubahan untuk seterusnya, ya itu lebih baik. Kalau misalnya buat diri kamu, ya nggak masalah, seperti itu. Yang penting atur kelola keuangan kamu dulu saat ini ya. Self love boleh, tapi juga jangan keterusan dan jangan kebablasan. Intinya seperti itu. Membeli kopi juga sama, self love, tapi jangan sampai kebablasan. Lalu berikutnya di sini untuk masalah kesehatan. Nah, kesehatan, apa yang kamu makan itulah diri kamu. Kalau kamu banyak makan junk food, maka tubuh kamu ya penyakitnya nggak jauh-jauh dari pola konsumsi karena makanan junk food. Nggak jauh-jauhnya dari lemak, lemas, lelah, cepat lelah, atau memberikan pengaruh ke darah dan jantung. Jadi hati-hati ya. Itu contohnya. Jadi apa yang kamu makan ya itu kendala yang kemungkinan kamu dapat. Jadi berhati-hati. Dan di sini aku juga menyarankan beberapa di antara kalian cobalah untuk konsumsi banyak sayuran. Ya, beberapa di antara kalian banyak yang kurang makan sayur-sayur. Lalu di sini saya juga melihat hati-hati bagi kalian yang memiliki alergi. Tuh. Terus banyak di antara kalian juga akan kena flu ini di bulan Juli. Jadi hati-hati, nanti ntar kalau di luar tahu-tahu bersin malah disangka COVID ya. Kan ya gimana, nggak enak kan. Jadi jaga kesehatan juga di sini. Ini nih di sini. Terus berikutnya di sini adalah bagi kalian yang merasa stres, pusing karena banyak pekerjaan atau hal-hal yang membuat kamu lelah, cobalah beli aromaterapi bunga. Tiap bunga itu memiliki khasiat dan efek yang berbeda-beda untuk syaraf di dalam tubuh kita. Jadi jika kalian tertarik, kalian bisa sambil searching di Google manfaatnya apa. Cuman kalau kamu stres, terus insomnia, kurang tidur, saya menyarankan untuk coba lavender. Terus kalau misalnya untuk pekerjaan biar lebih fokus dan lebih ceria, atau kamu lagi sedih, cobalah untuk yang aroma jeruk. Seperti itu. Itu yang saya sarankan ya. Atau kamu mencoba konsumsi minuman teh. Karena konsumsi minuman teh itu juga sama khasiatnya seperti aromaterapi. Cuman kan kalau teh kamu seduh sendiri. Kalau aromaterapi kan kamu juga bisa milih wangi apa yang ingin kamu butuhkan ya. Itu untuk hasil zodiak Aquarius. Lalu berikutnya saran dari semesta apa? Oh my god. Oke, coba sebentar saya keluarin. Oh my god. Oke, pesannya adalah yang pertama, apa yang ingin kamu lakukan, jalani dan lakukan semuanya itu kamu sudah tahu, cuman tinggal jalani aja, eksekusi. Semua hal yang kamu tanyakan sebenarnya kamu tuh sudah tahu jawabannya, cuman gak yakin kadang. Jadi sekarang ayolah percaya diri, ya. Seperti itu sih di sini yang saya lihat. Lalu berikutnya di sini juga ada kartu library, buku. Hidupmu adalah buku ceritamu sendiri. Setiap orang juga memiliki ceritanya masing-masing dan menjadi tokoh utama di buku cerita itu masing-masing, dimana itu buku cerita itu adalah hidup mereka masing-masing. Pastinya kan mereka jadi tokoh utamanya, protagonisnya di novelnya masing-masing, punya chapternya masing-masing, dan kamu berhak untuk memilih chapter kali ini melakukan apa, bertemu dengan siapa. Semua kendali itu ada di kamu. Kamu mau apa dan bagaimana, kendalinya ada di kamu. Kuncinya di situ. Dan respon kamu dan bagaimana kamu menyikapi suatu hal itu balik lagi ke kamu ini ya. Lalu di sini juga ada Tower, Unblock and Relax for Spell. Jadi berikan waktu untuk istirahat diri kamu. Jika kamu lelah, stres, pusing, cobalah untuk
olahraga biar tubuh kamu ini juga terbantu untuk lebih tahan. Jika ada masalah tiba-tiba terjadi, kamu jadi lebih stabil. Percaya nggak percaya, olahraga memang bisa membantu kita untuk menyikapi sebuah masalah menjadi tidak terlalu seperti sebelumnya. Seperti itu. Kalau misalnya sebelumnya kita merasa meledak-meledak, ini juga bisa membantu. Jadi kita jadi lebih tenang, seperti itu, lebih terkontrol, ya. Lalu berikutnya, saran dari semesta adalah take a walk. Beberapa di antara kalian memang banyak yang masih di dalam ruangan. Jadi sebaiknya cobalah untuk jalan-jalan keluar, lihat pegunungan atau ke tempat yang banyak hijau-hijauan. Biasa, nggak ada salahnya kok, ya. Lalu berikutnya di sini saya juga melihat, ini kartu apa? Bagi kalian yang sudah bersuami istri, cobalah saling meluangkan waktu untuk berhubungan, bermesraan gitu. Bagi kalian yang sudah berpasangan suami istri ya, di sini berikanlah waktu luang untuk berkumpul dengan pasangan kamu. Terus kalian ngedate berdua. Mungkin kalian selama ini terlalu fokus sama pekerjaan masing-masing hingga lupa. Seperti itu. Ayolah kencan, ya. Lalu berikutnya di sini ada kartu Fulfill Your Destiny as Cosmic Change Maker. Apa ini pesannya? Kamu tuh udah tahu mau melakukan apa dan bagaimana. Cuman tinggal terkadang itu kadang ragu. Sama artinya kayak kartu Voyage. Jalan-jalan, kendali itu juga ada di kamu, sama seperti kartu library. Jadi jalanilah dengan enjoy, tenang, seperti itu. Mulai kayak kalau udah banyak ragu, udah deh mulai aja, daripada kebanyakan ragu kok nggak mulai apa-apa. Udahlah, gue mulai dulu, walaupun ya apa adanya, yang penting kan gue mulai, seperti itu, daripada gue nggak mulai sama sekali apa-apa. Seperti itu kurang lebih mindsetnya, ya. Itu hasil reading untuk zodiak Aquarius di bulan Juli 2021. Terima kasih ya sudah mendengarkan video ini, dan mohon maaf apabila saya ada salah kata. Selain itu, jangan lupa juga tonton video yang lainnya, dan saya juga mau izin pamit dulu ya. See you next time. Bye bye.